Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Canva ya Kakak. Ini pertama ini kan tampilan beranda kalau Kakak sudah masuk ke akun Canva-nya. Jadi di sini ada titik 3. Ini banyak. Ini yang paling atas ada akun. Nah, lalu ini beranda, yang ini sudah dibuka. Lalu ada studio ajaib. Studio ajaib itu berisi tentang semacam AI gitu. Ada tulisan ajaib, ada ubah konten jadi menarik, animasi, transformasi ajaib, teks ke video. Ini rata-rata buat akun pro. Jadi kalau kakak mau mengakses semuanya, bisa upgrade dulu akunnya ke akun pro. Setelah itu ada proyek. Nah, proyek ini berisi tentang hasil desain kakak selama ini. Kakak pernah buat apa aja, ini di sini bisa. Atau mungkin kalau tidak klik titik 3, kakak klik yang beranda, tak klik yang sebelah ini bawah. Nah, proyek ini langsung. Setelah itu ada template. Nah, ini template itu buat kalau kakak mungkin mau desain sesuatu, butuh waktu yang singkat, kakak bisa pilih template ini. Banyak, ada yang bisnis, media sosial, pendidikan, video, dan lain-lain. Kak bisa pilih saja, atau mungkin bisa ini dicari di beranda, scroll ke bawah. Ini banyak cerita Instagram, konten Instagram, dokumen, situs web, dan lain-lain. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kakak ya. Lalu setelah itu ada merek. Nah, ini merek itu dihususkan untuk member pro. Jadi seperti kalau mungkin kakak kolaborasi sama perusahaan besar, terus palet warna desainnya ini sudah ditentukan, lalu teksnya model fontnya begini. Nah, itu kakak bisa dimasukkan ke kit merek gitu. Jadi biar nanti kalau kakak buat desain baru, kakak nggak perlu cari ini warnanya yang apa sih kemarin, terus fontnya itu yang apa gitu, nggak usah, karena sudah dibuat pengaturan gitu istilahnya ya. Nah, lalu setelah itu ada aplikasi itu banyak, coba kita lihat ya. Ini ada yang aplikasi menjadi anime, tip gradient, image upscaler, lalu tip craft, dan lain sebagainya. Di sini juga yang paling booming itu biasanya ada mockup. Mockup itu aplikasi untuk memperlihatkan kalau desain kakak sudah jadi di produk fisik gitu. Nanti aku ajarin ya caranya. Lalu setelah itu ada 2 tim. Ini kalau kakak mau daftar akun Canva Pro tetapi barengan gitu, biasanya 5 orang, dan itu kalau satu orang biasanya 1 bulan kan bayarnya 95.000, itu kalau pribadi, kalau perseorangan. Tapi kalau tim kakak bayarnya 38.000 kalau nggak salah. Itu patungan 5 orang, tapi kakak harus nunggu kuotanya penuh, jadi harus nunggu 5 orang yang mau gabung itu. Lalu setelah itu ada sampah. Nah, ini desain kakak yang mungkin sudah dibuang gitu lah, ini masuknya di sini. Setelah itu ada pengaturan. Ini pengaturan tentang akun kakak, tentang sandi, dan lain sebagainya ya kakak. Setelah itu ada program media.
Jadi program media ini kalau kakak mengundang teman kakak yang belum pernah daftar Canva, nah ini kakak bisa pakai link kakak, jadi mungkin seperti affiliate gitu ya. Nanti kakak dapat hadiah kalau teman kakak itu benar-benar bikin akun di Canva gitu. Setelah itu ini di sini banyak ya kak, langsung aja ya ke dalamnya ada gimana. Kita pilih ini simbol plus, setelah itu cari yang cerita Instagram aja ya, cari yang cerita Instagram. Nah ini kalau kakak masuk langsung ini banyak template. Mungkin kalau kakak butuh desain yang cepet bisa pilih template ini. Ini kalau ada lambang pro ini artinya buat akun pro, kalau buat akun free nggak ada nih begini. Nah, dan biasanya kalau kakak mau, walaupun akun free kakak mau pakai desain yang pro, itu satu desain bayarnya 14.000. jadi menurutku kalau kakak emang mau pakai yang pro, mending langganan yang 1 bulan sekalian aja, karena itu lebih murah daripada di desain satu-satu gitu. Nah itu kita lihat yang titik 3 di atas ini, itu di atas ada buat desain baru. Ini berarti buat desain baru, kanvas baru gitu ya kak, jadi keluar dari kanvas yang ini. Lalu setelah itu ada import file. Import file itu kalau kakak mau unduh dimasukkan ke galeri. Setelah itu ubah ukuran dan alih ajaib. Ini mungkin kalau kakak kan ini pertama aku klik yang konten cerita Instagram. Kalau mungkin aku mau ganti, aku nggak mau yang cerita Instagram tapi aku udah terlanjur klik, aku maunya yang post Instagram, bisa diganti, tapi itu khusus untuk akun pro. Lalu setelah itu ada klik lihat semua halaman. Nah semua halaman itu begini ya kak, ini buat lihat kakak semua desain kakak, kalau mungkin kakak buat 2 lembar desain atau 3 lembar desain. Nah kalau begini gimana kembaliinnya, kakak cukup klik tanda close di sini. Mungkin kalau kakak mau lihat gitu nggak usah pencet titik 3, langsung aja diperkecil. Nah jadi begini begitu ya kak. Lalu setelah itu ada pengaturan. Nah ini pengaturan soal kanvasnya. Ini yang satu ada tampilkan gambar mungil halaman. Nah tampilan gambar mungil halaman itu, nah ini membuat gambar ini aku coba +1. Nah ini ada 2 gitu, ini bisa digeser. Nah kalau kakak ini kan bisa diklik ya, kalau kakak nggak mau kasih ini kan bisa diklik aja seperti tadi. Lalu setelah itu ada pengaturan yang tampilkan durasi lini masa. Nah ini buat kalau kakak mau buat video, ini khusus buat video, ini ada 5 detik. Ini ukuran panjangnya video yang selalu ditawarkan Canva pertama kali adalah 5 detik. Ini bisa kok kakak perpanjang atau perpendek, bisa, nanti aku ajari. Ini matikan dulu pengaturannya. Setelah itu ada pengaturan tambah patokan. Nah tambah patokan ini berlaku untuk kakak yang mungkin mau dibuat 3 kolom begini atau begini. Ini nanti berlaku untuk feed Instagram dan postingan carousel gitu, nanti ini berlaku di situ. Ini karena saat ini tidak perlu, kita matikan saja.
setelah itu ada tampilkan margin. Nah bentar, ini aku matiin dulu ya biar kelihatan ini itu apa. Nah, jadi kalau kakak belum menampilkan apa-apa, belum di pengaturan apa-apa, ini lembar kanvasnya itu begini kosong plong gitu. Nah biasanya aku kalau mau desain, klik yang titik 3 pengaturan, lalu pertama tampilkan dicetakan. Nah dicetakan itu ini garis tipis di pojok ini loh kak. Jadi usahakan kakak kalau desain mungkin untuk gambarnya atau teksnya jangan lebih dari titik-titik di pinggir ini, karena kalau lebih, nantinya kalau disimpan di galeri itu nggak akan ikut tersimpan, karena pol-polan simpannya galeri itu sampai di titik-titik ini, di luarnya itu nggak kesimpan gitu. Nah setelah itu aku juga biasanya aktifkan marginnya, tampilkan margin. Nah diklik, nah ini titik-titik di tengah. Nah ini biasanya aku fungsikan untuk mematoki gitu ya, mematoki teksnya. Jadi usahakan kalau kakak nulis teks di kanvasnya jangan lebih dari ini pinggir yang tengah itu, garis-garis tipis tengah jangan, karena ya kurang bagus itu. Atau mungkin kalau mau lebih diusahakan mungkin sama ya, pinggir-pinggirnya itu sama, jadi nggak ada yang lebih ke kanan atau lebih ke kiri gitu. Lalu setelah itu ada kualitas pemutaran video. Nah ini kalau kakak itu ya buatnya desain video ada yang rendah, sedang, tinggi, dan otomatis. Itu otomatis menyesuaikan dengan jaringan internet kakak mungkin ya. Nah lalu setelah itu simpan. Ini tulisan simpan itu biasanya buat nyimpan otomatis perubahan desain kakak gitu. Nah setelah itu ada simpan ke folder. Simpan ke folder itu berarti simpan ke arsip mungkin ya, coba kita klik. Nah ini jadi kalau mungkin kakak mau desainnya udah selesai, kakak mau nyimpen, ini aku mau simpan ke folder desain A. Nah ini mungkin kakak bisa buat baru atau simpan ke folder tulisannya sudah ada gitu ya. Nah lalu setelah itu ada buat salinan. Jadi buat salinan itu kakak mensalin desain kakak yang di kanvas tadi ke kanvas yang baru, tapi mungkin desainnya nanti nggak hilang ya. Berarti kakak punya 2 kolom kanvas dengan satu desain yang sama gitu. Nah setelah itu ada bagikan. Nah ini bagikan bisa buat kalau kakak mau membagikan link desain kakak gitu. Ya hanya ada tulisan ini, pilih yang punya tautan. Lalu ada yang tulisan bisa diedit, apa mungkin bisa lihat doang, atau mungkin cuma bisanya komen, atau mungkin juga bisa diedit gitu. Nah itu kakak klik yang salin tautan. Setelah itu ada riwayat revisi. Riwayat revisi itu mungkin kakak selama desain itu gantinya apa aja gitu, tapi ini khusus yang untuk pro dan akunya masih free gitu. Nah setelah itu ada lihat semua komentar mungkin yang dari kalau kakak bagikan link dan ada akses mengomentari. Nah itu mungkin kakak bisa lihat di sini ya. Lalu ada temukan dan ganti teks. Mungkin kalau kakak nih desain banyak banget tulisannya, mungkin kalau mau cari tulisan yang
apa gitu, mungkin diganti sedikit bisa ya, dicari klik mungkin rumah, ditulis ini temukan rumah ganti dengan tanah atau apa gitu. Nah setelah itu kita beralih ke kolom yang di bawah ini. Jadi pertama ini ada desain. Desain itu berisi tentang template ini ya, yang buat kakak kalau mau ribet gitu. Nah setelah itu ada elemen. Nah elemen ini biasanya berisi bentuk, grafis, terus penghasil gambar AI, stiker, foto, video, audio, bagan, tabel, bingkai, isi, dan lainnya. Ini koleksi-koleksi yang dari kreator elemen Canva-nya ini banyak. Ini kalau yang di bawah ini free semua. Lalu setelah itu biasanya kalau grafis, elemen grafis ini lebih ke gambar ya kak, gambar digital gitu. Nah kalau yang foto ya foto, kalau stiker itu biasanya bergerak-bergerak. Ini ada beberapa video bisa kakak pakai untuk kebutuhan. Ini ada audio, bagan, bisa buat mungkin presentasi, tabel juga. Nah itu bingkai, ini bingkai itu biasanya buat masukkan foto. Jadi kalau kakak mungkin fotonya kan kotak biasanya ya, kakak pingin fotonya itu aku jadikan bulat. Nah kakak bisa pilih yang bingkai bulat lalu masukkan fotonya. Ini kisi berarti grid gitu, buat memasukkan beberapa foto ke sini. Lalu setelah itu ada teks. Teks ini buat kakak mengisi teks di kanvasnya. Dicoba klik ya. Nah, tulis Canva gitu. Nah ini teksnya kalau kakak mau gedein bisa tarik yang bulat pojok ini digedein bisa, atau mungkin bisa juga di ukuran font. Nah ini kakak bisa tarik sini begitu, atau juga bisa kakak tulis di sini mungkin 200. Nah bisa, nah begitu ya. Lalu untuk ganti fontnya ini ada tulisan font. Nah ini banyak pilihan font, ini banyak ya kak. Kalau mungkin kakak mau cari ya, aku mau cari font yang seperti tulisan tangan, ini kakak scroll yang atas, cari yang handwriting. Nah ini banyak, kakak scroll aja ke bawah, cari sesuai kebutuhan ya kak. Nah nanti untuk font, penggunaan font aku jelaskan di materi selanjutnya. Nah lalu ada galeri. Galeri ini berisi tentang foto-foto yang ada di penyimpanan galeri kakak. Bisa kakak upload di sini, kakak pilih saja salah satu gitu. Contoh ya, yang ini. Nah ini lalu tambahkan ke halaman. Nah ini begini ya kak. Ini sudah ada di sini. Tinggal kakak posisikan aja di mana gitu. Nah lalu setelah itu ada merek. Ini merek yang tadi aku katakan buat mungkin kalau desain warnanya udah ditentukan begini, fontnya begini gitu ya kak. Lalu setelah itu ada unggahan. Jadi unggahan itu kolom buat kalau kakak mau pakai foto tapi berkali-kali gitu. Jadi begini, kakak mau masukkan logo perusahaan kakak gitu. Nah kakak bisa pilih ke unggah file dulu. Kakak pilih unggah file,
lalu pilih. Biasanya ini bisa sih, bisa buat video, bisa buat foto, bisa buat audio gitu. Nah, coba pilih yang ini ya. Nah, ini ditunggu. Kalau sudah, nanti artinya gambar ini bisa kakak buat berulang kali. Jadi kalau kakak ganti desain sekalipun, ganti kanvas yang baru sekalipun, gambar ini nggak bakal hilang gitu. Kakak bisa menggunakannya kembali. Nah, lalu setelah itu ada gambar. Ini buat kuas ya kak. Ini ada kuas bentuk pulpen, bentuk spidol, stabilo, dan ini penghapus. Nah, ini bisa begini, bisa juga dihapus. Nah, ini hapusnya cukup satu kali klik sih. Nah, cukup satu kali klik kalau ngapus. Nah, setelah itu ada proyek. Ini lihat dari proyek-proyek kakak ini ya, yang sebelum-sebelumnya. Lalu setelah itu ada aplikasi. Nah, seperti yang udah aku katakan di depan tadi, ini banyak macamnya. Ada gradient generator, easy reflection, DLE, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada foto. Nah, ini untuk kakak mencari foto. Mungkin kakak mau cari foto yang real gitu, cari mungkin masjid, tulis aja di kolom pencarian masjid. Nah, ini banyak ya. Nah, ini banyak, bisa pilih yang salah satu, masukkan ke desain kakak gitu. Nah, lalu setelah itu ada latar belakang. Jadi latar belakang ini untuk mengisi latar belakang kanvas kakak. Di sini kan latar belakangnya masih putih ya kak, belum ada warnanya, belum ada apa-apanya gitu, masih warnanya masih putih. Nah, mungkin kakak mau pilih latar belakang yang ini seperti kertas. Nah, kakak klik aja. Nah, ini udah masuk ke latar belakang. Ini kertasnya di belakangnya gitu. Nah, lalu setelah itu ini pexels itu juga foto, dan biasanya itu free semua. Kalau yang foto di sini itu ada yang pro ini. Kalau di pexels ini free semua. Nah, itu ada kolom dibintangi. Jadi kalau mungkin kakak nemu desain bagus tapi nanti aja mungkin buat tabungan gitu ya, tabungan elemen, berarti bukan desain, tabungan elemen. Nah, ini kakak bisa klik dibintangi. Jadi cara memberi bintang sebuah elemen, kakak bisa pilih aja salah satu. Grafis ini kakak klik lama. Nah, lalu itu ada bintangi, kakak klik, otomatis sudah tersimpan di kolom bintangi di bawah. Nah, setelah itu ada mockups. Nah, ini yang aku bilang buat mempresentasikan desain kakak jika sudah nempel di produk fisik. Kebayang nggak kak? Kebayang ya, ini nanti di dalamnya ada desain kakak, mungkin kakak buat desain buat pouch, atau mungkin botol, atau mungkin tas, dan lain sebagainya tuh. Nah, lalu setelah itu kalau kakak mau menyimpan gambarnya, ini aku perkecil dulu. Jadi ini kan ada 3 halaman ya. Kalau kakak mau simpan sekaligus 3-tiganya, kakak bisa klik yang panah ke bawah. Nah, ini otomatis 3 desain kakak itu kesimpan semuanya. Kita tunggu bentar. Nih, 3 gambar seluruhnya. Tapi kalau kakak mau
cuma mau simpan yang ini yang awal, kakak bisa kliknya yang panah ke atas. Lalu setelah itu kakak pilih yang unduh. Ini kakak klik yang pilih halaman. Semua halaman kakak klik yang batas maksimum, kakak pilih yang halaman 1, halaman saat ini saja. Setelah itu selesai, lalu unduh. Jadi ini yang tersimpan di galeri hanya satu foto ini saja nih, satu gambar seluruhnya. Yang 2 foto putih ini gak kesimpan gitu ya kak. Nah jadi begitu fitur-fitur di Canva. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.